Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Happy weekend ya teman-teman. Sekarang udah tanggal 21, memasuki musim Natal ya. Kalau orang bilang sih rasa-rasanya udah mulai mager ya, masuk ke dalam ya momen liburan. Mungkin teman-teman di Indonesia juga udah lagi planning nih ya, kayak aduh liburan ini mau kemana ya, Natalan mau kemana ya, tahun baru mau kemana ya, pasti udah ada rencana-rencananya. Anyway guys, I think market ya kondisinya sekarang itu udah pasti ekstrim buat some people. I think cenderung bikin mereka galau, cenderung bikin mereka frustasi juga ya dengan kondisinya yang relatively bearish ya. Kita udah ngeliat sih ada indikasi-indikasi market bisa recovery, dan thanks to PCE yang kita lihat kemarin ngasih indikasi yang bagus ya. Paling tidak angkanya nggak naik tapi juga nggak turun. Jadi sehingga memang secara FOMC sendiri punya proyeksi ya, mereka tentu saja akan lebih mengetatkan ya dalam tanda kutip pemangkasan suku bunganya, jadi nggak terlalu agresif. Lantas apa ini artinya buat market kripto secara keseluruhan? Kalau saya sih lihatnya sebenarnya sederhana ya. Dari sisi Bitcoin-nya juga kita bisa lihat under pressure. Ada selling pressure yang mungkin dilakukan juga oleh para klien-klien institusi yang mereka profit taking mau liburan, yaitu terserah mereka ya teman-teman sekalian. But kalau kita cek S&P 500 dan Nasdaq, actually it's not so bad ya. Dalam artian kita nggak ngelihat dia patah struktur. Bahkan untuk S&P 500 sendiri, dia cenderung bertahan di atas area SNR-nya. Which means ya at least ada harapan lah untuk dia bisa rebound. Dan harusnya kalau S&P 500 rebound bisa diikutin juga dengan Bitcoin-nya. Cuman, karena Bitcoin break dari struktur, break dari chart pattern, ya saya akan punya pertimbangan kalau Bitcoin tuh bisa nerusin koreksinya. Itu aja yang perlu diperhatikan. Sehingga kalau Bitcoin bisa nerusin koreksinya, seperti yang saya jelaskan di live session sebelumnya ya, let's say kayak sama nih kayak momen-momennya di bulan Januari, ya tidak menutup kemungkinan altcoins akan bergerak ke arah yang lebih rendah. Karena memang kalau kita cek dari sisi others ya, demikian target koreksi yang saya mau tercapai di 295 miliar dolar. Tapi kalau kamu cek, dia juga nggak mampu closing di atas SNR-nya. Kita tetap bermain di bawah 353 miliar dolar yang notabene-nya di sini adalah high point pada bulan Maret 2024. Dan kalau kita cek di exponential moving average-nya juga sama. Kita akhirnya main di bawah EMA 21 and could be just a retest di situ untuk dia bergerak ke range yang lebih rendah atau mungkin retest lagi ke 295 billions of dollar. Lalu Vin, kalau misalkan lu akumulasi atau lu DCA pada saat 295 billions of dollar itu, bukankah artinya lu mengantisipasi market nggak akan turun lagi? Nah itu salah paham ya teman-teman sekalian. Saya hanya mencari area murah atau harga murah untuk saya kembali negosiasikan dan kemudian saya cicil ibaratnya gitu. Tapi saya tidak bilang kalau market tidak akan turun kembali guys ya. Itu yang harus di note, karena untuk kita ngelihat market bisa rebound atau reversal, kita butuh berbagai konfirmasi. Dan salah satunya adalah yang paling gampang, yaitu market structure. Kalau kita cek dari USDT dominance, ini bisa jadi acuan teman-teman sekalian. Ya, saya previously pernah ngomong ya, kalau Bitcoin seandainya di kisaran USDT dominance, seandainya di kisaran 3,75%, mungkin itu adalah titik Bitcoin mencapai resistance-nya, dan ternyata saya salah. Ya, Bitcoin menembus lebih dari 100.000 menuju ke 108.000 something, but then still kita ngelihat ada rejection sampai dengan 96.000 dolar. Dan pelan-pelan kalau kita cek USDT dominance, ya minimal dia ada upaya untuk naik. Ya, di sini kita punya SNR guys di kisaran 4,75% lah, kita bisa ambil kesimpulan di situ. By the way, buat yang nggak tahu, USDT dominance itu dia adalah indeks untuk mengukur dominasi USDT di market kripto secara keseluruhan. Jadi, kalau misalkan USDT dominance-nya naik, itu artinya orang-orang lagi parkir uang di USDT guys. Dan kalau demikian itu yang terjadi, well, kita bisa expect koreksi ini mungkin berlangsung masih dalam waktu yang beberapa lama ya ke depannya teman-teman. At least kalau saya pikir ya sampai lewat Natal dan Tahun Baru deh, itu mungkin udah jadi satu pertimbangan ya kalau market bisa koreksi sampai memasuki nanti Januari awal atau mungkin pertengahan. Karena kalau kita lihat dari market institusi, sekarang kamu lihat kalender minggu depan,
ya this week, next week itu udah nggak ada, ya nggak ada semangat untuk trading atau transaksi lagi ya. Kita ngelihat udah bank holiday-nya itu udah satu negara besar gitu ya, US, UK, Switzerland, Australia, Kanada, New Zealand, dan lain sebagainya udah libur gitu. Next day-nya ada Saint Stephen's Day, ada dibilang di sini Boxing Day. Saya kurang paham Boxing Day ya, tapi yang pasti US enggak, cuma negara-negara lain iya gitu. Dan itu artinya ya udah suasananya udah suasana liburan guys. Jumat tanggal 27, kemudian 28, 29, 30, 31, Senin Selasa itu udah penghujung akhir tahun, udah makin males banget ya ngeliatin chart, ibaratnya kan kayak gitu. Nah, itulah menjadi salah satu trigger juga mungkin market akan melesu atau melambat kecepatannya pada minggu depan dan 2 minggu setelahnya ya, at least setelah tahun baru beres lah ya. Kalau kita lihat mungkin setelah tahun baru beres juga mungkin nggak langsung tanggal 1-nya atau tanggal 2-nya gitu, masih ada waktu 3-4 harian untuk mereka males-malesan baru kemudian aktif lagi di pasar ya, probably kayak gitu guys. So kalau kita lihat secara keseluruhan dari USDT dominant, sebelumnya saya expecting kita bisa testing ke 4,5%, dan memang planning saya adalah baru mau cicil kalau dia testing 4,5% lagi, yaitu sudah tercapai. Saya masih punya spare cash, dan saya mau lihat lagi guys, kira-kira kalau 4,5% dibablas naik, nextnya di mana nih? 4,75%? 5% ya, baru kemudian saya cari lagi area of entry di kisaran range ketika USDT dominance mencapai area tersebut. Begitupun pada others ya, kalau misalkan kita mencapai 4,5% dan bahkan di atasnya, saya percaya mungkin untuk others sendiri bisa sampai 250 billions of dollar guys. So overall yang terjadi koreksinya memang akan terlihat sangat seram sekali, but yeah, that's part of the market gitu. Cuman saya pikir masih ada satu kesempatan untuk kita melihat market rally ya hingga akhir daripada bull cycle kali ini. Cuma sedikit reminder dari saya, mungkin proses itu akan berlangsung sangat singkat. So Anda harus persiapkan mentalitas kalau memang dibutuhkan untuk Anda melakukan manuver, let's say exit lebih early, gak ada masalah teman-teman. Karena again ya, goalnya adalah jangan sampai tersangkut hingga ngelewatin bear market cycle berikutnya. Itu bakal tight banget teman-teman sekalian. So kalau dari saya mungkin itu ya yang bisa saya kasih gambaran lebih kurangnya terkait dengan pergerakan keseluruhan daripada market crypto, terutama altcoins, karena kita ngomonginnya others di sini. Ya sebenarnya saya bisa tambahin yang total 3 juga, tapi mungkin kita bahas lebih singkat aja kali ya dari perspektif time frame hourly-nya. Jadi kalau teman-teman cek dari perspektif hourly-nya, ini yang saya tadi sempat ada mention juga sih di SAG. Saya pikir naiknya kemarin ya it's just part of the correction. I mean if you take a look on the 4-hour perspective, kamu bisa lihat ya, ini pergerakannya naik memang, tapi seketika dia ketahan di 62% retracement aja udah langsung kasih rejection. Ya, at least pergerakan 4 jam saat ini udah relatively turun dia, relatively drop. And could we see lower low dari sini? Ya, I believe masih bisa teman-teman sekalian. Tapi sayangnya ya, saya pikir akan lebih menarik nih kalau misalkan kita bisa lihat dia recover sedikit lagi ya, agak lebih di atasnya. Karena ini kalau kita lihat secara keseluruhan kan struktur internalnya itu lagi berusaha untuk flipping, more or less kayak gini. Which means ini adalah part of the correction gitu kan. Mudah-mudahan dia bisa naik lagi dulu. Jadi kita testing ke dekat area trendline atau sekitar $1 triliun untuk si total 3, baru kemudian ada rejection. Nah itu lebih enak. Mau cari sell short juga lebih enak gitu. Jadi kita bisa ngelihat dia recovery dulu untuk beberapa altcoins, kasih sedikit profit ya, pemanis teman-teman sekalian, baru kemudian nanti dia reject lagi atau gimana ya, itu lain lagi urusannya. But for now, I think currently kita lagi mencoba untuk mempertahankan momentum ya dari Bitcoinnya sendiri juga. Kalau kita cek tadi udah sempat naik, sekarang mengalami pullback setelah dia adanya inducement, jadi dia ciptakan higher high ya. Ini harusnya lagi dalam keadaan pullback untuk testing ke OB internalnya. Nah tinggal kita lihat nih kira-kira gimana nih responnya si Bitcoin ya, dia bisa nggak tuh bertahan dari situ dan kembali naik untuk testing minimal jangan ke 100.000 deh. Kalau bisa ya sebenarnya minimal 100.000 juga oke. Tapi mungkin mentok-mentok 101.000 deh, baru kemudian dia reject lagi. Nah itu udah lain ceritanya, karena overall kalau kita lihat nanti di daily, jatuhnya dia jadi seperti break and retest terhadap EMA 21 tuh.
ya. Kalau kemarin banget sih kita udah dapat hari ini banget lah udah dapat retestnya itu hitungannya. Dan kalau dia closing bearish kayak gini ya of course itu jadi kurang begitu baik ya untuk pergerakan secara keseluruhan. Dan mungkin saya minta terlalu banyak ya, naiknya sampai 101.000 itu kebanyakan Pim, udah mentok di cepet ceng aja udah dia turun lagi gitu ya. Kalau sampai ini breakdown by the way guys on Bitcoin ya, maka kita bisa anticipate Bitcoin untuk menerusin pelemahannya at least hingga next area yang high volume. Dan saya ngelihatnya area yang high volume berikutnya itu adalah di kisaran $91.000 kalau berdasarkan anchored volume profile. Ini yang terbesar ya, kedua terbesar di sini. Selebihnya udah teman-teman baru di bawah lagi ada tuh di kisaran 76.000 dan itu karena ada imbalance juga ya. Saya pikir itu yang perlu kita perhatikan untuk saat ini guys. Hopefully Bitcoin can maintain di atas 95.400 ya, itu paling rendahnya. Kalau bisa maintain ya mungkin slightly higher high before dia reject lagi, baru kemudian kita ngelihat dia drop lagi ya, probably kayak gitu idea saya ya seputar pergerakan daripada Bitcoin. So that's gonna be the update for altcoins update teman-teman sekalian. Itu tadi menggambarkan keseluruhan biar teman-teman punya gambaran kalau misalkan Anda lihat altcoins Anda, kok masih turun ya karena memang seperti itu gambarannya yang saya lihat dari chart makronya. Nah teman-teman sekalian, kalau misalkan Anda ada ketertarikan dengan altcoins tertentu yang mungkin saya bisa review atau mungkin saya bisa lihat price actionnya, type aja di kolom komen. Saya juga mau say thank you buat teman-teman yang udah support di likes buttonnya pada previous live streaming, sudah mencapai 1.500 lagi. Itu artinya saya harus kembali live streaming ya, nggak tahu mungkin besok atau mungkin yang pertengahan minggu, tapi mungkin besok lah very likely yang akan saya update kembali ke teman-teman pastinya. Oke, so God bless buat teman-teman semuanya. Happy weekend guys, tetap seneng-seneng ya, jangan bersedih, jangan terlalu larut dengan floatingan yang mungkin kalian sedang rasakan di market. Jangan dirasa ya, dinikmatin aja. Oke, so yeah, God bless everybody and cheers guys, bye bye.